Halo adik-adik, jumpa lagi dalam kebaktian sekolah minggu hari ini. Kita mengucap syukur ya, Tuhan sudah menjaga kita semua. Dan kita bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan hari ini. Hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan buat kita semua. Mari kita bersukaria atasnya. Kak Amin aja kita nyanyikan pujian ini ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti kakak ya. Selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa kembali beribadah. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Alkitab di kitab 1 Samuel 1 dan 1 Samuel 2 tentang doa dan pujian Hana. Tujuan pelajaran hari ini adalah kita tahu Allah mendengarkan doa. Sekarang kita mau duduk diam dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah buku yang berisi tentang Tuhan. Di dalamnya ada banyak perkataan Tuhan. Dan itu disebut firman. Firman yang indah, firman yang ajaib, firman yang memberi hidup, yang menolong hidup setiap kita. Firman indah, firman ajaib,
Firman memberi hidup, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Apakah kalian pernah bersedih akan suatu hal sampai kalian menangis? Kalau kalian sedih dan kalian menangis, kalian bisa datang kepada papa atau mama dan juga bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, ini yang dialami oleh Ibu Hana. Dia datang kepada Tuhan. Kak Anin mau tunjukkan gambar. Coba lihat gambar apa ini. Ini adalah gereja, tempat di mana kita berkumpul bersama dengan teman-teman yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bisa berdoa, memuji Tuhan, memberi persembahan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau zaman dahulu di dalam Alkitab belum ada gedung seperti ini. Orang-orang Israel beribadah di sebuah kemah yang dinamakan kemah suci. Cerita hari ini adalah tentang seorang bapak dan seorang ibu. Bapaknya bernama Elkana dan ibu ini bernama Hana. Ibu ini sedih sekali sampai dia menangis. Dia sedih karena belum mempunyai seorang anak. Tidak punya anak. Dia sedih sekali selama bertahun-tahun. Mereka adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Setiap kali mereka datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan setelah beribadah mereka duduk untuk makan. Tetapi Ibu Hana ini bersedih dan dia tidak mau makan. Akhirnya dia meninggalkan makanannya, dia masuk ke dalam kemah suci. Dia mau berdoa di sana. Dia mau cerita kepada Tuhan tentang kesedihannya. Dia berdoa lama sekali. Dia berkata kepada Tuhan bahwa dia ingin seorang anak laki-laki. Dan kalau Tuhan mendengarkan doanya dan memberikan anak itu, maka dia akan mempersembahkan anaknya ini kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan saat itu ada pendeta di sana ya, ada lausenya. Namanya dipanggil dengan imam. Ada Imam Eli. Imam ini melihat, wah, Ibu Hana ini sedang apa ya? Lalu Ibu Hana ini cerita, dia sangat bersedih karena itu dia berdoa sangat lama sambil menangis. Dan Imam Eli ini berkata, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Nah, setelah itu Ibu Hana menjadi senang ya. Mukanya tadi bersedih, menangis. Kali ini dia merasa senang. Dia tahu, dia yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doanya dan akan menjawab doanya. Setelah itu dia balik lagi, bertemu dengan suaminya dan dia mau makan. Mukanya sudah senyum, dia senang sekali. Setelah itu mereka berdua pulang ke rumahnya. Dan benar, tidak lama kemudian Ibu Hana ini hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan diberi nama Samuel. Samuel bertumbuh dan menjadi anak yang sehat. Dan ketika Samuel mulai kanak-kanak, Ibu Hana ini berkata kepada suaminya, Bapak Elkana, bahwa mereka akan membawa Samuel
ke kemah suci. Dan akhirnya Samuel tinggal bersama-sama dengan Imam Eli untuk melayani Tuhan di sana. Samuel kecil ini membantu Imam Eli. Hana sangat bersyukur sekali. Tuhan sudah mendengar doanya. Dia memuji Tuhan dan dia mempersembahkan Samuel untuk melayani Tuhan sesuai dengan janjinya. Nah, adik-adik, kita juga percaya Tuhan mendengar doa kita. Kalau kalian sedang bersedih, bahkan saking sedihnya sampai menangis, kalian boleh datang untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab dan mendengar doamu. Dan setelah Tuhan menjawab, kita juga harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita mau hidup semakin taat kepada Tuhan. Seperti Hana tadi, dia sedih ingin punya seorang anak. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berdoa, datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengar? Ya, Tuhan mendengar doanya. Dan dia diberikan seorang bayi laki-laki. Diberi nama siapa? Samuel. Setelah Samuel lahir, apa yang dilakukan? Ibu Hana merawat bayi Samuel ini bertumbuh menjadi seorang anak kecil. Dan mereka membawa Samuel kecil ini untuk tinggal bersama dengan Imam Eli dan melayani Tuhan di sana. Demikian firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya masih tetap sama dari kitab Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk semakin taat, rajin berdoa, dan memuji Tuhan selalu. Berkati kami semua, Papa, Mama, dalam kesehatan dan pekerjaan mereka. Dan pertemukan lagi kami minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ini adalah aktivitasnya, gambar kemah suci, tinggal diwarna, lalu ditempelkan di karton atau kertas atau kotak. Kita mainkan. Ibu Hana sedang bersedih. Dia datang ke kemah suci untuk berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang bisa menjawab doanya. Dan Tuhan mendengar doanya. Imam Eli melihat. Imam Eli berkata apa? Pulanglah, Tuhan akan menjawab doamu. Ibu Hana pulang dengan gembira, tidak lagi menangis. Dan benar, Ibu Hana hamil dan mempunyai seorang anak laki-laki. Diberi nama siapa? Samuel. Dan Samuel bertumbuh menjadi seorang anak-anak. Lalu Ibu Hana membawa Samuel kecil untuk tinggal bersama dengan Imam Eli dan melayani di kemah suci untuk melayani Tuhan. Oke, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.